proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang di desa yang bersifat strategis itu kan melalui mekanisme musyawarah. Jadi harus melibatkan BPD. Peraturan desa itu bisa ditetapkan setelah mendapat persetujuan bersama. Jadi harus mendapat persetujuan juga dari BPD. Selain jadi persyaratan anggota BPD itu usia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Kalau yang perwakilan perempuan nanti dipilih oleh perempuan juga. Halo Sobat Pemdes, hari ini penayangan perdana ya podcast Desa Tastura. Kita akan berbincang-bincang seputar pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Tengah. Dan hari ini spesial kita mengundang Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Baik Murniati sudah hadir bersama-sama kita. Dan Ibu Kadis, mungkin tema kita hari ini khusus mengenai pengisian anggota BPD. Ya. Karena memang cukup panjang sebenarnya pembahasan kita. Ada pemilihan kepala desa juga, ada penataan desa juga. Tetapi mungkin akan sangat panjang sehingga kita batasi, mungkin hari ini kita berbicara tentang pengisian anggota BPD. Siap. Terutama yang menjadi penasaran ini dari teman-teman di rumah, sahabat Pemdes semua, mengenai persyaratan, kemudian hak dan kewajiban. Tapi barangkali Bu Kadis kita awali dengan kedudukan anggota BPD, terutama perannya kalau kita berbicara dalam lingkup pemerintahan desa. Mungkin bisa dijelaskan Bu Kadis? Ya, saya awali dulu ya. Mungkin kita bahas dulu apa sih BPD itu, gitu kan? BPD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang ada di desa, yang anggotanya itu merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Jadi kalau berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang 3 tahun 2024, bahwa keanggotaan anggota BPD itu terdiri dari keterwakilan wilayah dan 30% itu berasal dari wakil perempuan. Ya. Kalau sebelumnya kan hanya satu wakil perempuan. Tetapi kalau saat ini minimal dia 30%. Kemudian apa sih perannya, bagaimana kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan? Ya. Jadi yang menyelenggarakan pemerintahan di desa itu adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu siapa? Kepala desa dan perangkat desa. Ya. Tetapi BPD ini juga menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa dan merupakan mitra dari kepala desa. Kan? Dan peranannya sangat strategis karena pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada di desa itu kan harus bersama-sama dengan BPD. Karena yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses musyawarah kan BPD. Di mana kita tahu bahwa proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang di desa yang bersifat strategis itu kan melalui mekanisme musyawarah. Jadi harus melibatkan BPD. Barangkali itu ya penjelasan. Berarti cukup kuat Bu Kadis ya? Iya. Fungsinya dalam sebagai penyeimbang lah. Betul. Kalau kita ke pemerintahan daerah mungkin bisa kita sebut legislatif ya di tingkat desa. Betul, karena ada 3 fungsi BPD ya. Jadi yang pertama itu menyepakati rancangan peraturan desa kan. Nah, kan kemudian proses-proses untuk penetapan peraturan desa ini kan bagaimana kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Termasuk di penganggaran, bukan? Iya, penganggaran, kemudian di proses perencanaan, kemudian APBD-nya kan seperti itu. Kemudian nanti aturan-aturan lain yang ditetapkan dengan Perdes. Dalam bayangan saya mungkin di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat ya, peraturan di desa mungkin atau penganggaran di desa tidak akan dijalankan kalau tidak disepakati, berarti. Iya, harus. Jadi kepala desa dan BPD. Betul. Peraturan desa itu bisa ditetapkan setelah mendapat persetujuan bersama. Nah, untuk penganggaran di desa kan lewat APBD kan ditetapkan dengan Perdes. Jadi harus mendapat persetujuan juga dari BPD. Selain itu BPD juga berfungsi untuk bagaimana menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
Ya, baik. Begitu kan menyalurkan memang aspirasi masyarakat. cukup kompleks ya Bu Kadis ya. Iya betul. Itu tadi sahabat Pemdes ya, kedudukannya memang ya kita bisa sebut sebagai mitra pemerintah desa mitra pemerintah dalam desa. arti sempit, yaitu kepala desa. Iya betul. Mungkin kita bisa dijelaskan seputar persyaratan Bu Kadis. Oh ya. Persyaratan menjadi anggota BPD. Ya ini yang persyaratan ya. Jadi persyaratan anggota BPD itu kalau kita melihat ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ya tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 ya. Itu ada diatur nih perubahannya ya. Jadi sebenarnya normatif sudah ada diatur di pasal 57 kalau tidak salah ya. Jadi kalau ada beberapa mungkin yang saya perlu garis bawahi ya. Persyaratan itu adalah usia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Artinya walaupun kurang dari 20 tahun tapi dia sudah pernah menikah. Misalnya 19 tahun bisa, tetapi sudah pernah menikah ya. Sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat. Kemudian bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Nah ini jadi bukan sebagai kepala desa, bukan sebagai perangkat desa. Tidak boleh merangkap ya. Iya, tidak boleh merangkap. Kemudian wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis. Artinya merupakan penduduk di wilayah tersebut. Berarti nanti akan ada pembagian wilayah di lingkup desa. Ya, itu nanti ke mekanisme pengisiannya seperti apa kan? Ya, mungkin ya itu nanti akan kita bahas juga tentang mekanisme pengisian. Tetapi mungkin Bu Kadis sebelum itu kalau boleh kita berbicara dulu tentang tugas dan fungsi ini, karena masyarakat mungkin masih belum familiar tentang tugas fungsi BPD. Ya. Jadi kita berbicara ke fungsi ya. Fungsi BPD ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi. Menyepakati rancangan perdes, kemudian bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat, dan ketiga BPD juga melaksanakan fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa. Nah ini mungkin perlu saya garis bawahi nih mengenai pengawasan ya. Jadi pengawasan dalam hal ini bukan seperti pengawasan yang dilakukan oleh APIP misalnya kan, karena banyak terjadi seperti itu. Ya, jadi pengawasan kinerja artinya ini kan rencana sudah ditetapkan, kan apa saja program, kan apa targetnya. Nah itu yang kemudian dinilai. Karena setiap tahun kepala desa itu menyampaikan laporan kepada BPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berisi di situ capaian program kegiatan yang dilaksanakan. Tahunan. Iya, tahunan, setiap tahun. Jadi setelah berakhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah berakhir itu sudah disampaikan kepada BPD, kemudian BPD melaksanakan evaluasi terhadap laporan tersebut, apa yang menjadi kekurangan pelaksanaan, itu diberikan catatan-catatan, semacam rekomendasi lah kepada pemerintah desa untuk perbaikan ke depan. Penyempurnaan di tahun itu cukup menarik dan jelas saya kira. Dan kalau kita berbicara tugas fungsi Bu Kadis tentu pasti berbarengan dengan adanya hak dan kewajiban, kemudian ada larangan-larangan juga, terutama di teman-teman di desa mungkin bertanya, dapat apa sih jadi anggota BPD? Ya mungkin ada nggak insentifnya, ada nggak gajinya? Ya betul. Jadi sebelum saya ke sana, tentu sebelum memperoleh hak dia harus melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi satu hal mungkin yang saya mau garis bawahi dulu nih tugas BPD ya. Selain yang tadi menyalurkan aspirasi masyarakat, menyampaikan, BPD ini juga harus menjaga hubungan yang harmonis nih dengan pemerintah desa, kemudian dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Artinya itu menjadi tugas BPD. Tentu kalau tidak dilaksanakan tugas dan fungsi ada konsekuensi tentunya, kan sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Jadi itu saya menggaris bawahi dulu nih, karena terus terang banyak kejadian juga nih kan, terlalu renggang mungkin hubungan kurang harmonis. Padahal ibaratnya antara pemerintah desa atau kepala desa dengan BPD ini ibarat suami istri lah, saling berdampingan. Ada yang mengawasi gitu, ada yang mengingatkan lah ketika kepala desa mungkin agak
nanti diingatkan oleh DPD ya, seperti itu. Tapi mungkin Bu Kadis kalau tadi ibaratnya seolah-olah suami istri ya, nggak boleh terlalu terlalu renggang, tetapi jika terlalu romantis juga apa tidak mengganggu pada fungsi pengawasan. Iya, arti kan sudah jelas diatur di peraturan perundang-undangan kan, apa menjadi tugas, apa yang menjadi fungsi BPD kan sudah jelas sudah diatur. Artinya tidak boleh keluar dari itu kan. Artinya hubungan itu juga tercipta yang harus untuk untuk kebaikan bersama kan. Ya. Karena kalau tidak harmonis ini sering terjadi juga. APBD sini nanti tidak disepakati, kan lama disepakati, yang rugi kan nanti masyarakat. Akhirnya merugikan kepada masyarakat iya. juga. Kalau larangan mungkin Bu. Nah ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ya. Selain mungkin normatifnya bisa dibaca nanti di Permendagri ya, Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. Ini merangkap jabatan. Nah ini merangkap jabatan, kalau yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, di dalam Permendagri 110, rangkap jabatan itu tidak boleh sebagai kepala desa, perangkat desa maupun anggota DPR dan DPRD. Ya, itu yang tidak boleh yang diatur, ya, tidak boleh berangkap jabatan. Kemudian tidak boleh juga sebagai pelaksana proyek di desa. Karena dia kan melaksanakan fungsi PKA, pengawasan BPD ini. Karena pelaksana kegiatan itu kan ada sama perangkat desa ya. Kemudian juga tidak boleh sebagai pengurus parpol. Nah, ini juga harus digarisbawahi ya. Kalau misalnya sebagai anggota parpol, karena yang diatur di dalam PP itu sebagai pengurus. Nah, kita bedakan nih apakah pengurus dengan anggota berbeda kan seperti itu. Kepengurusan itu kan nanti ditentukan ada SK pengurusnya kan yang ditetapkan oleh ketua parpol. Jadi di dalam Permendagri 110 yang dilarang itu selaku pengurus parpol. Ya. Kemudian juga ini anggota BPD itu kan sebelum melaksanakan tugas mereka sama seperti kepala desa maupun pejabat yang lain disumpah. Iya. Ya, disumpah. Dan SK-nya juga dari bupati. Iya. Sumpahnya itu salah satunya nih yang saya ingatkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dengan seluruhnya. Jadi ketika melanggar sumpah itu tidak boleh juga. Iya, misalnya nih dia tidak mau menyepakati APBD, padahal itu merupakan fungsinya kan. Iya, kan itu sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya juga iya dia melanggar kan ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Ya, jadi itu beberapa hal yang perlu saya garis bawahi nih, yang untuk diketahui bagi mungkin nanti ya orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Mungkin saat ini sudah ada niatan. Ya sudah ada niat. Ya. Dan ada beberapa pertanyaan Bu Kadis yang sering sekali muncul ini terkait bolehkah ASN ingin menjadi anggota BPD? Ya, kemudian terkait dengan ASN ya. Kalau kita melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa di Undang-Undang Nomor 6 dan perubahannya, kemudian di PP 16 ya yang terbaru, PP 16 2026 maupun Permendagri 110, memang tidak ada disebutkan di situ, artinya tidak diatur, tidak dilarang, tidak dilarang, tidak ada disebut. Kan larangan itu merangkap jabatan sebagai perangkat desa, sebagai kepala desa dan sebagai anggota DPRD. Tidak disebutkan merangkap jabatan sebagai pejabat di lingkup pemerintahan misalnya. Tidak ada disebutkan. Kecuali memang kalau aturan yang aturan kepegawaian misalnya yang mensyaratkan seperti itu ya kita mengikuti ketentuan kepegawaiannya. Kalau dalam istilah hukumnya mungkin ada dalil ini dalam hukum pidana itu nolum delictum sine puna priva lege ponali. Jadi kalau dia tidak dilarang maka boleh. Iya betul. Barangkali seperti itu Bu Kadis ya kalau saya tangkap Jadi karena memang tidak diatur, tidak dilarang. Iya. Nah ini yang barangkali terakhir dan mungkin yang ditunggu-tunggu dari sahabat Pemdes semua ini tentang teknis pengisian anggota BPD. Karena mengingat ada beberapa penyesuaian, ada peraturan perundang-undangan yang baru, kemudian PP-nya juga baru keluar dan
saya dengar sekilas ada penyesuaian terhadap perwakilan gender atau keterwakilan perempuan. Betul. Bagaimana itu, Bu Kadis? Ya, jadi kalau saya bilang tahun ini adalah merupakan masa transisi ya, Ya. Karena ada perubahan peraturan, baik itu undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, walaupun Permendagrinya tentu nanti akan menyusul ada perubahan. Ya. Sampai saat ini belum ya? Belum, tapi sepanjang memang tidak bertentangan aturan Permendagri 110 itu dengan aturan yang di atas, tentu itu masih bisa kita gunakan, kan seperti itu. Jadi untuk mekanisme masih sama sebenarnya seperti tahun kemarin, melalui pemilihan secara langsung maupun melalui musyawarah perwakilan. Cuma yang berbeda saat ini adalah keanggotaannya ya, keanggotaannya. Jadi ketentuan yang tadi 30%. Ya, ini tentu pemerintah berharap supaya BPD ini atau lembaga ini lebih responsif gender gitu. Ada kesetaraan gender. Karena selama ini kita ketahui bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada di desa itu kan peran perempuan sangat kecil ya. Jadi diharapkan melalui aturan yang baru ini minimal 30% perempuan, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di desa itu menjadi lebih luas. Kemudian bagaimana mekanismenya? Itu kan proses pengisian ini dilaksanakan oleh pemerintah desa. Nanti kepala desa menetapkan panitia. Oh, berarti dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan ya, oleh kepala desa. Kepala desa selaku penanggung jawab. Jadi panitianya jumlahnya berapa? Maksimal 11 orang. Dari unsur apa saja itu, Bu Kadis? Dari unsur perangkat desa dan unsur perangkat boleh ya? Ya boleh. Dan unsur masyarakat. Masyarakat unsur ini tokoh, ya representasi dari dapil-dapil. Oh, dari dapil-dapil yang ditetapkan. Ya, jadi bagaimana cara penentuan dapilnya itu nanti dimusyawarahkan. Kan kita lihat jumlah anggota BPD-nya berapa, kan sudah diatur. Ketentuan jumlah anggota BPD itu kan berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ya, kalau sekarang sama seperti tahun sebelumnya atau aturan sebelumnya maksimal 9, minimal 5. Jadi untuk daerah pemilihan itu ditetapkan oleh kepala desa, dengan keputusan ya. Jadi nanti misalnya 6 dapil kan. Nah, nanti misalnya ada berapa dusun di situ. Jadi nanti satu dapil itu bisa mewakili beberapa dusun. Jadi merupakan penggabungan. Ya, penggabungan. Jadi tergantung jumlah penduduknya. Nah, tentu itu pertimbangan kepala desa nanti. Jumlah penduduk, kemudian dusun yang berdekatan. Nah, itu nanti menjadi daerah pemilihan. Ya. Kemudian mekanisme pengisiannya itu bisa dengan pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Kalau pemilihan secara langsung itu di masing-masing dapil ya dipilih oleh penduduk desa yang memang telah memiliki hak pilih. Ya. Kemudian kalau musyawarah perwakilan nanti diwakili oleh tokoh. Ya, tokoh. Silakan saja nanti panitia di situ bermusyawarah dengan masyarakat kan. Berapa misalnya masing-masing dapil itu berapa orang ya. Dari masing-masing RT yang akan mewakili. Untuk perwakilan tokohnya sendiri mungkin dari panitia ya, bukan yang menentukan. Dari hasil musyawarah lah. Itu kan sangat tergantung dari kemampuan keuangan juga yang ada di desa kan ya, penganggarannya seperti apa. Nah, berbicara tentang keterwakilan perempuan, ya, karena memang sudah ada ketentuan tersendiri 30%. 30%. Seandainya Bu Kadis dari keterwakilan wilayah ada calon perempuan. Nah, apa boleh seperti itu? Boleh. Nah, kalaupun menang misalnya perempuan juga mewakili wilayah, boleh? Boleh. Jadi tentu di situ lebih banyak nanti perempuannya kan yang menjadi anggota BPD. Karena kalau untuk perwakilan wilayah itu tidak dibatasi. Nah, kalau yang perwakilan perempuan itu memang nanti dipilih oleh perempuan juga. Ya. Oh, berarti tidak dibatasi wilayah, tapi seluruh perempuan yang ada di desa itu. Iya. Nanti mekanismenya juga bisa secara langsung, bisa juga musyawarah perwakilan. Sama saja ya dengan perwakilan. Nanti tergantung hasil musyawarahnya yang ada di desa. Gitu. Ya.
Mm-mm. Jadi kalau jumlah anggota yang angkanya tadi 5, 7, 9 itu Iya. tergantung dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ya. Bu Kadis. Bahwa untuk desa yang dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500, 2.500. ya itu 5 maksimalnya. Kemudian 2.500 ke atas sampai dengan 5.000 itu maksimal 7 anggota BPD-nya. Kemudian yang jumlah penduduknya lebih dari 5.000 itu maksimal 9 anggota BPD. Berarti itu angka maksimal. Tapi Ya. seandainya jumlah penduduknya sudah di atas 2.500, tetapi kemampuan keuangan desa tidak mampu misalnya, ya nggak apa-apa juga kan? Ya, silahkan untuk kita tetap serahkan, ya kita serahkan ke hasil musyawarah desa. Yang jelas dia harus berjumlah ganjil. Oh iya, ya, gitu ya. Berjumlah ganjil. Ya. Jadi sahabat Pemdes, menarik ini ya, pasca perubahan undang-undang desa terbuka lebar peran perempuan, peran keterwakilan gender dalam keanggotaan anggota BPD. Dan ini menurut saya pribadi positif Bu Kadis, karena memang walaupun sudah diakomodir sejak dulu, tetapi kita bayangkanlah kalau kita sebagai perwakilan perempuan sendiri, mungkin suara kita tidak terlalu terdengar ya. Ya sekarang ya kalau bertambah ya tentu akan menghadirkan kebijakan di desa melalui keterwakilan perempuan yang ada di BPD juga yang memperhatikan juga aspirasi perempuan. Betul, ada temennya diskusi lah paling. Arah kancing BPC-PC. Iya, betul sekali Bu. Kalau sendiri mungkin lebih apa ya? Kadang-kadang kalau kita, ya mohon maaf ini kita melihat kadang-kadang karena sendirinya perempuan, ya nanti yang bagian sekretaris biasanya mengetik, kemudian di sekretariat itu buat kopi, bagiannya seperti itu kadang-kadang. Kita berharap nanti perempuan ini juga sangat aktif ya berperan untuk pengambilan keputusan yang ada di desa. Kalau harapannya Bu Kadis sendiri, karena di 2026 ini kan 120 desa ya, dan itu di semua kecamatan Bu Kadis. Ya, ada di semua jadi kecamatan. Tersebar di semua kecamatan. Harapannya Bu Kadis sendiri tentang pengisian anggota BPD tahun ini? Ya, tentu berawal dari proses ya. Saya berharap proses pengisian BPD 2026 ini berjalan dengan transparan, ya, dengan terbuka, dengan transparan, dengan jujur, dengan adil. Artinya informasi ini disebarluaskan sehingga masyarakat mengetahui, dan masyarakat juga ikut berperan secara aktif ya. Baik itu berpartisipasi, mungkin ada yang ingin menjadi anggota juga untuk mengawasi proses pelaksanaannya. Jadi saya berharap seperti itu sehingga nanti akan menghasilkan ya calon anggota BPD terpilih yang mampu nanti menyuarakan aspirasi dari masyarakat, karena dia kan mewakili masyarakat. Tentu yang mampu, yang kompeten. Harapan saya seperti itu. Saya terima kasih banyak ini Bu Kadis atas waktunya di tengah-tengah kesibukan. Kita minta closing statement-nya lah Bu Kadis untuk teman-teman yang mungkin ingin mencalonkan atau yang mungkin sekarang jadi anggota BPD dan khususnya untuk pemerintah desa. Jadi kami berharap proses demokrasi di desa dalam pengisian BPD kali ini ya dapat membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Kemudian dapat dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil, sehingga nanti bisa memperoleh anggota atau bisa untuk nanti memperoleh hasil ya calon anggota BPD terpilih yang benar-benar mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam mengawal pembangunan yang ada di desa. Ya. Dan saya berharap sebenarnya dari berbagai perwakilan kelompok masyarakat bisa terlibat di proses ini. Saya berharap dari kelompok disabilitas mungkin ada juga yang bersedia untuk mau mencalonkan diri, sehingga nanti tentunya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa lebih berkeadilan, lebih inklusif dan seterusnya. Terima kasih Bu Kadis. Dan saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, karena saya kira masih panjang pembahasan tentang pemerintah desa. Kita ada agenda penting, mungkin penjelasan mengenai penataan desa, lomba desa yang sering kita laksanakan, dan mungkin
yang paling ditunggu-tunggu pasti. Sahabat-sahabat Pemdes di rumah pasti menunggu-nunggu ini pembahasan kita tentang Pilkades. Pilkades Ya, ya, dan betul. dan tahun ini tidak sedikit di 87 desa ya 87 desa, ya. di Kabupaten Lombok Tengah. Saya kira itu, dan terima kasih atas waktunya Bu Kades. Semoga Ya. sehat selalu dan bisa Amin. mengawal proses-proses pengisian anggota BPD dan Pilkades di Lombok Tengah dengan Amin. sukses. Ya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan Aman damai, dan dengan damai. aman dan lancar. Ya. Terima kasih sahabat Pemdes. Kita jumpa lagi di next podcast, mungkin bersama Ibu Kades lagi atau kepala-kepala bidang di Dinas PMD. Terima kasih.